Sharp coy, kemarin anime udah bahas perjalanan para pemburu iblis di arc pelatihan Hashira sampai akhirnya mereka ketemu langsung sama Muzan dan dikirim ke Infinity Castle. Nah, di video ini anime nggak bahas semua pertarungannya, tapi anime bahas satu persatu ya. Yang pertama kali anime bahas adalah pertarungan antara iblis Dajjal Doma ngelawan ayang anime yaitu Shinobu. Jadi gimana nih kira-kira pertarungannya? Langsung aja, kalau kalian suka bisa like, komen, dan subrek channel YouTuber kecil ini biar bisa dapat gold play button. Let's go! Setelah para pemburu iblis masuk ke Infinity Castle, kita akan ditunjukkan pada Gyu yang menyelamatkan Tanjiro saat bocah ini terjun bebas ke lantai dasar. Weh, thank you bang udah diselamat. Tetap respect gue bang, thank you. Belakang lu masih ada, cok. Kedua pemburu iblis ini lalu mengeluarkan jurus mereka masing-masing dan akhirnya mengalahkan semua iblis kroco dengan sangat epik. Bang, posisinya harus gini banget nih, nggak bisa ganti posisi yang lain. Ayo jalan. Oke. Selanjutnya Obanai dan Mitsuri juga mengalami hal yang sama. Mereka dikepung sama beberapa jenglot putih. Namun seperti ngabers zaman sekarang yang pengen kelihatan keren di depan cewek-cewek, Obanai menebas semua iblis itu tanpa kesulitan apapun. Kamu nggak apa-apa manis? Iya nggak apa-apa. Anime bisa bucin gini gue kapan bangke? Lanjut pada Gyomei dan Muichiro, nggak usah ditanya lagi, iblis kroco ini cuma buat mainan doang sama mereka. Muichiro lalu bertanya satu hal pada Gyomei, apakah Oyakata sama sengaja mengorbankan dirinya menjadi umpan? Hal itu dibenarkan oleh Gyomei dengan alasan jika umur Oyakata sama juga udah nggak lama lagi. Muichiro semakin marah, selain Oyakata sama, Muzan juga sudah merenggut nyawa sang kakak dan akan mengirim iblis ini ke neraka. Gyomei dengan garangnya mengatakan jika semua orang juga akan melakukan hal yang sama. Pindah pada Sanemi yang meratapi kegagalannya melindungi sang pemimpin Hashira dari Muzan. Namun pepatah mati satu tumbuh seribu sepertinya diterapkan pada momen ini. Puluhan iblis mulai muncul, tapi karena kemarahannya sudah tidak terbendung, mereka semua cuma jadi bulan-bulanan Sanemi. Lanjut ke Inosuke yang juga dengan mudahnya mengalahkan para iblis kroco dan juga Genya yang bingung. Ini gue di mana, anjing? Sekarang Zenitsu, dia seperti mendengar sesuatu, mengatakan jika orang yang dia cari ada di sekitar sini dan tidak akan memaafkan orang tersebut. Wow, Mamang satu ini mulai serius nih. Next ke cerita utama, ayang anime di sini menyusuri sebuah lorong dan mencium bau darah. Saat dia memasuki sebuah ruangan, ada biduan baru nih. Sini Neng, main dulu. Kita masuk ke flashback saat kematian kakak Shinobu. Dalam momen ini Kanae mengatakan jika Shinobu lebih baik berhenti menjadi pemburu iblis dan hidup damai hingga tua. Tapi Shinobu tetap ngeyel, mengatakan jika akan membalaskan dendamnya pada iblis yang sudah membunuhnya. Shinobu juga bertanya pada kakaknya seperti apa bentuk iblis yang menyerangnya. Kakaknya menjawab jika iblis itu memiliki sebuah noda darah di kepala, selalu tersenyum santai, berbicara dengan tenang dan ramah. Kembali ke pertarungan, ada seseorang gadis yang masih selamat meminta tolong pada Shinobu. Adek, nggak boleh berisik ya. Shinobu dengan cepat berhasil menyelamatkan gadis itu. Namun entah gimana caranya tiba-tiba gadis itu kemutilasi online. Shinobu kembali mengingat perkataan kakaknya jika senjata yang digunakan oleh iblis itu adalah sepasang kipas yang tajam. Doma mulai ngoceh jika dia hanya ingin menyelamatkan gadis ini agar tidak menderita. Dah gila nih kambing, gak beres otak lu, muka lu bocomberan. Ih kasar gak suka, jangan galak-galak gitu dong manis. Di sini Shinobu sangat marah menunjukkan haurinya jika ini adalah hauri yang sama dengan orang yang dulu telah dia bunuh. Sabar ayang, sabar. Doma baru ingat kalau itu adalah haori milik saudari Shinobu. Dia juga bilang kalau kakaknya itu sangat imut, tapi dia nggak sempat makan Kanae karena matahari udah keburu muncul. Mendengar hal itu, Shinobu secepat kilat menusuk mata Doma dan iblis ini juga langsung memberi serangan balik. Walaupun Shinobu sempat menghindar, tapi serangan itu masih bisa mengenai Shinobu. Doma bilang kalau Shinobu nggak bisa ngebunuh pakai tusukan begini doang, tapi sesaat kemudian tapi bohong. Walaupun racun itu masuk ke tubuh Doma, tapi iblis ini dengan mudahnya bisa menetralkan racun itu. Kini kita flashback ke masa lalu Doma. Anak ini dilahirkan dengan sebuah mata istimewa di mana dia memiliki mata berwarna pelangi. Orang tuanya juga menyembah anak ini, menganggap jika Doma bisa berkomunikasi dengan dewa. Namun berbeda dengan apa yang dirasakan Doma, dia merasa kasihan pada orang-orang yang menyembahnya, menganggap mereka orang-orang yang bodoh dan mengatakan jika dewa dan surga itu nggak pernah ada. Ateis anjir. Kembali ke pertarungan, udah 5 serangan racun diterima Doma dan gak ada satupun yang mempan ke tubuh iblis ini. Shinobu juga mulai kewalahan karena udah menghirup udara dingin dari jurus darah iblisnya. Shinobu lalu memberikan serangan bertubi-tubi pada Doma dan akhirnya bisa memberi serangan fatal pada iblis ini. Tapi Shinobu juga harus terkena serangan telak yang membuat paru-parunya hancur dan sulit
sulit bernapas. Hingga akhirnya sang mendiang kakak muncul menyuruh adiknya yang menjadi pilar serangga ini untuk berdiri. Dia juga mengatakan pada Shinobu untuk menepati janji pada dirinya dan juga Kanao untuk mengalahkan iblis ini. Kamu pasti bisa, Shinobu. Bisa meninggal. Shinobu kembali berdiri membulatkan tekadnya buat ngelawan iblis ini. Tombol suren ada di pengaturan, Dek. Doma terkejut dengan serangan kilat ini dan berusaha untuk menyerang Shinobu. Namun kecepatan Shinobu sudah tidak tertandingi. Dia akhirnya berhasil menusuk leher Doma dan mendorongnya hingga ke langit-langit bangunan ini. Lalu flashback, flashback terus anjir. Di sini kita melihat keluarga bahagia Shinobu dan Kanae harus hancur karena sebatang iblis menyerang keluarganya. Untung saja Gyomei masih sempat menyelamatkan mereka berdua dan akhirnya kakak beradik ini berjanji untuk mengalahkan semua iblis agar orang lain tidak merasakan kesedihan yang sama seperti mereka. Kembali ke laptop, Shinobu yang sudah mengerahkan semua kekuatannya harus menjatuhkan diri karena tidak ada tenaga lagi yang tersisa. Di sisi lain, Doma masih bisa menetralkan racun dari serangan terakhirnya, menangkap Shinobu yang terjatuh dan memeluk. Wah, calon-calon jadi tumbal di konten anime nih. Shinobu sudah tidak memiliki tenaga dan tubuhnya kini perlahan diserap oleh Doma. Tidak jauh dari sana, Kanao yang baru datang ke tempat itu sangat terkejut melihat gurunya tidak berdaya di tangan Doma. Dengan cepat Kanao berusaha menyerang iblis ini, namun Doma juga tidak kalah cepat untuk menghindari serangan itu dan Kanao harus menerima kenyataan jika gurunya harus tewas diserap oleh iblis ini. Wow, si Pante. Doma di sini bilang walaupun Shinobu sudah berjuang, tapi semua usahanya sia-sia dan malam ini dia akan terus mendapatkan mangsa yang enak. Sambil mengingat kenangan kedua gurunya itu, kini saatnya Kanao untuk membalaskan dendamnya. Itu dia cerita pertarungan antara Ayang Anime ngelawan si Dajjal Doma. Awas lu ya Doma, selain bos lu sendiri juga gue tumbalin ntar di konten ya. So thank you guys sudah dengerin bacotan YouTuber kecil ini. Kita bakal ketemu lagi di konten selanjutnya. Kira-kira siapa nih pemburu iblis yang muncul ngelawan Upper Moon? Tunggu aja di konten anime selanjutnya. See you guys, ciao.